Fenomena yang kemudian muncul adalah di belahan dunia, saya nggak tahu terjadi di Indonesia atau tidak. Parlemen ini yang diharapkan hadir guna mengontrol kekuasaan, berselingkuh dia sama kekuasaan itu. Lalu kemudian rakyat mengatakan, di mana siapa yang menyuarakan suara kami? Parlemennya pun merapat sama kekuasaan. Saya nggak tahu ini mirip atau tidak. Ketika di negara kita, satu-satunya sumber utama parlemen adalah partai politik. Yang kita sudah berikan kursi kepada partai politik, duduk di parlemen sana. Tapi ternyata partai politik pun masih menginginkan kursi di kabinet pemerintahan. Saya nggak tahu apakah koalisi ini mirip-mirip dengan tanda kutip selingkuh yang tadi saya katakan. Seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, maka kemudian kita putus asa, kita sudah kasih kekebalan. Wah, ini sekarang kita kritik pemerintah berbahaya. Mulailah muncul kekuasaan baru lagi. Ada kekuasaan informal yang muncul. Kekuasaan pers. Orang sebut ini kekuasaan keempat, Bang Karni. Inilah yang kemudian menjembatani kita nih. Mengontrol kekuasaan itu. Inilah yang kemudian kita perhadap-hadapkan dia dengan kekuasaan itu. Membantu umat manusia guna mengontrol kekuasaan yang tadinya kita sudah mulai kehilangan asa kepada parlemen. Muncullah kekuasaan pers di situ. Dalam perjalanannya lagi, ternyata tidak seindah yang kita bayangkan juga. Pers pun sudah mulai kita curigai, jangan-jangan ini ikutan berselingkuh juga, ada cinta segitiga antara parlemen, presiden dan pers. Jangan-jangan, mungkin ini jangan-jangan makanya di Twitter Bang Karni dimaki-maki mulu, dibully-bully juga di situ. Saya belum tentu saya benar ini Bang Karni. Jangan-jangan ya, jangan-jangan seperti itu. Muncullah ini semua. Makanya saya ingatkan, yang namanya kekuasaan itu dia tidak akan pernah setia sama teman selingkuhnya. Dia hanya setia kemungkinan pada kapitalisme di belakangnya. Makanya wajar ketika isu penghinaan presiden ini semua menggeliat, termasuk pers pun menggeliat. Yang tadinya soal biasa memasang foto Pinocchio, mulai juga cemas semua pers terhadap ini semua. Inilah yang kemudian harus hati-hati. Karena kekuasaan itu yang paling sulit kita pisahkan adalah dia bisa berpisah sama parlemen, bisa berpisah sama pers, tapi sulit kita pisahkan dengan cinta sejatinya yang namanya kapitalisme.